Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera, karena kasih Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita edisi hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Kekasih Tuhan. Kita akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Karena itu mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, sungguh nyata kasih dan pemeliharaanmu, di mana sepanjang malam kami boleh beristirahat. Kami boleh menikmati semua itu dan melaluinya semata-mata karena kasih dan penyertaan-Mu. Dan di pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyambut hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa di sorga mengawali hari ini, mengawali setiap rutinitas dan kegiatan kami hari ini. Kami rindu diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu tolonglah kami, biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami melalui waktu dan kesempatan ini. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami semua, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-67. Kitab Kejadian pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-67. Saya membacakan bagi kita sekalian. Ayat yang ke-50. Lalu Laban dan Betuel menjawab, "Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan." Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka. Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, "Lepaslah aku pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakannya kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Laharoi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telengkungnya dan bertelengkunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal.
Amin. Firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, melalui pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dari kitab Kejadian 24 ayat 50 sampai ayat 67, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dalam tema hidup dalam rencana Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, setiap orang tentu memiliki rencana dalam hidupnya. Ada yang merencanakan pendidikan, pekerjaan, bahkan masa depan keluarga. Namun seringkali rencana manusia berubah karena keadaan yang tidak terduga. Di saat seperti itu kita belajar bahwa hidup tidak berjalan menurut keinginan manusia, tetapi semuanya berada dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini memperlihatkan bagaimana Tuhan menuntun pertemuan antara Ishak dan Ribkah. Laban dan Betuel menyadari bahwa peristiwa itu terjadi karena kehendak Tuhan. Sehingga mereka berkata, hal ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Pada ayatnya yang ke-50. Pengakuan ini menunjukkan bahwa mereka melihat tangan Tuhan bekerja dalam perjalanan hamba Abraham yang mencari istri bagi Ishak. Ketika Ribkah diminta untuk pergi, ia menjawab dengan iman, aku mau pergi. Keputusan itu bukan sekadar pilihan manusia, tetapi bagian dari rencana Allah yang menuntun keluarga Abraham sesuai janjinya. Akhirnya Ribkah dibawa kepada Ishak dan Ishak mengambilnya menjadi istrinya, serta mengasihinya. Melalui peristiwa ini terlihat bahwa Tuhan memimpin perjalanan hidup umatnya, bahkan dalam hal keluarga dan masa depan. Jemaat kekasih Tuhan, Tuhan adalah pemelihara hidup manusia. Karena itu orang percaya dipanggil untuk bersandar pada kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Seperti Ribkah yang percaya pada pimpinan Tuhan, demikian pula kita diajak untuk menyerahkan rencana hidup kita hanya kepadanya. Ketika kita percaya dan berjalan dalam kehendak Tuhan, maka kita akan melihat bahwa rencananya selalu baik dan mendatangkan berkat bagi kehidupan umatnya. Terpujilah Tuhan, mari terus hidup dalam setiap rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Mari mengambil waktu teduh sejenak, kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami boleh baca dan kami renungkan bersama, menjadi berkat dan kekuatan iman bagi kami, mengingatkan kami kembali bahwa dalam seluruh langkah kehidupan kami Tuhan, kami mau belajar untuk hidup seturut dengan rencana Tuhan. Karena rencana dan kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kami masing-masing. Arahkan mata kami Tuhan, iman kami hanya kepadamu, sehingga dalam hidup kami masing-masing kami senantiasa hidup dalam rencana Tuhan. Terima kasih untuk perjumpaan kami pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan melalui firman-Mu kami diberkati, kami menikmati hidup ini dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bersyukur untuk anggota jemaat yang boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, baik di hari kemarin maupun di sepanjang hari ini, pertambahan usia, pekerjaan yang boleh berjalan dengan baik, bahkan berkat-berkat yang lain ya Tuhan yang kami nikmati secara pribadi pun dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ajar kami untuk mengucap syukur dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami doakan anak-anak kami, cucu-cucu kami yang saat ini menikmati masa liburan, baik itu liburan sekolah maupun liburan dalam masa pendidikan masing-masing, dan juga ya Tuhan dalam mempersiapkan diri melanjutkan pendidikan di tingkat selanjutnya. Tuhan memberi hikmat kepada kami setiap orang tua untuk mengarahkan dan mendidik kehidupan anak-anak kami, pendidikan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa bagi para orang tua kami lanjut usia, menikmati sukacita kehidupan bersama dengan anak-anak dan cucu. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan dalam menikmati usia lanjut. Kasih dan penyertaan Tuhan terus memelihara kehidupan para orang tua kami. Bapa di sorga, setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua, pekerja, sebagai seorang mahasiswa, kami yang bergumul mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup, Tuhan, berikan kami kemampuan dalam setiap peran dan tanggung jawab kami masing-masing untuk memuliakan nama Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Berkati kehidupan keluarga kami Tuhan, biarlah keluarga kami terus menjadi keluarga yang hidup takut akan Tuhan.
Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap pelayanan yang dilaksanakan di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan memberkati pendeta jemaat, hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan terus memberi kami hikmat dan kekuatan dalam menata layan setiap tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah pelayanan jemaat Silo Campagaya. Nama Tuhan dimuliakan. Kami doakan Tuhan para orang tua kami, keluarga kami, sanak saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Jika Tuhan berkenan, mari Tuhan hadir. Mari Tuhan memberkati kehidupan mereka dan menyembuhkan mereka dari setiap sakit penyakit yang dialami. Apapun pergumulan kami Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan yang berperkara di dalamnya. Ini kami Tuhan yang datang merendahkan diri, menaikkan syukur dan permohonan kami kepadamu. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi biarlah kehendak-Mu yang bertahta atas seluruh kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga dan yang telah mengajar kami doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah perjumpaan kita bersama dalam santapan rohani kita di pagi hari ini. Semoga kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Selamat melanjutkan kegiatan dan aktivitas pekerjaan kita hari ini. Tetap andalkan Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat pagi.